Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa dengan NIM 1911112111 ya. Prodi Teknik Komputer Universitas Nahdlatul Ulama angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang sistem embedded sebagai pengganti perkuliahan. Apa itu sistem embedded? Langsung saja kita ke slide yang pertama ya. Sistem embedded merupakan suatu sistem yang dirancang khusus pada sistem komputer. Biasanya sistem ini tertanam dalam satu kesatuan. Sistem ini meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Perangkat keras di sini atau hardware meliputi mikroprosesor dan mikrocontroller dengan tambahan memori eksternal, sedangkan perangkat lunaknya yaitu merupakan sistem yang fungsinya sebagai penggerak saja. Begitu. Langsung pada slide yang kedua, yaitu contoh-contohnya di sini apa? Contoh-contoh sistem embedded dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat. Yang pertama itu jam tangan digital ya. Seperti contoh lagi kamera digital, kalkulator, mungkin itu saja yang contoh-contoh yang bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Klasifikasi sistem embedded. Pada sistem embedded terdapat klasifikasi sistem embedded. Yang pertama standalone. Kenapa bisa disebut standalone? Karena atau bisa disebut artinya standalone, berdiri sendiri. Itu karena kenapa ini termasuk kategori berdiri sendiri, karena sekalipun sistem embedded ini tidak dapat bantuan dari program lain, ini bisa bekerja sendiri karena sistem embedded ini dapat menerima input digital atau analog yang diproses nanti menghasilkan output. Begitu. Yang kedua, sistem embedded real time atau waktu merespon merupakan hal yang sangat penting bagi sistem embedded real time ini. Yang ketiga adalah network atau sistem embedded jaringan. Biasanya ini menghubungkan jaringan dengan interface ke sumber akses. Yang dihubungkan bisa melalui local area network atau yang biasa disebut dengan LAN, bisa juga dengan wide area network atau WAN, dan bahkan bisa juga dengan jaringan internet yang lebih besar. Begitu. Setelah itu kita pindah ke papan sistem terpadu. Di sini kita ambil contoh Arduino. Apa Arduino itu? Arduino itu sebuah sistem yang hanya tugasnya untuk menjadi microcontroller atau pengendali. Arduino merupakan pengendali mikro papan tunggal yang sifatnya terbuka dan menjadi salah satu proyek yang paling populer yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam berbagai bidang. Begitu. Kita lanjut ke slide yang kedua. Cara kerja Arduino. Cara kerja Arduino itu yang pertama, dapat pembacaan data yang dilakukan oleh komponen input terus dimasukkan ke input Arduino. Tahap ketiga itu data itu dimasukkan ke atau diproses ke microcontroller yang merupakan inti dari Arduino ini. Yang keempat itu, setelah itu data yang sudah dimasukkan ke microcontroller bisa setelah itu diproses melalui output atau pengeluaran yang disalurkan ke komponen output tersebut. Dan yang terakhir ini, apakah
Arduino, Wemos, dan Raspberry Pi ini sama ataukah ada perbedaan? Jelas ada perbedaan. Yang pertama itu yang menjadi perbedaannya adalah prosesor pabrikan. Arduino ini prosesor pabrikan ATmega, sedangkan Wemos ini prosesor pabrikan ESP8266 gitu. Arduino sendiri memiliki tegangan output 3,3 volt dan 5 volt, sedangkan pada Wemos hanya terdapat tegangan output 3,3 volt. Untuk perbedaan Arduino sama Raspberry, Arduino itu merupakan sebuah controller yang artinya adalah satu dari bagian komputer, sedangkan Raspberry sendiri adalah microprocessor atau sistem operasi dari suatu sistem komputer tersebut. Dan Raspberry memiliki port seperti USB host, HDMI, CSI, audio jack, dan Ethernet jack. Sedangkan pada Arduino itu tidak ada, karena Arduino di sini merupakan sebuah sistem pengendalinya, begitu ya. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman dapat bisa memahami tentang sistem embedded ini. Mungkin sekilas itu saja, dengan secara singkat saya menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.